Jepit apa apa ini? Dicekel mau. Cekel ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jingsu. Rahayu Rahayu. Kali ini saya berada di Jember, bertepat di Jember Barat, yaitu menyakup Rambi Puji, Bangsal, Paseban. Nah, di Jember Barat sini ini versi dari Jember Barat sendiri, tidak menyangkut dari Jember sebagai Jember Selatan ataupun Timur, khususnya Jember Barat. Nah, di sini asal mula jikal bakal Jember Barat itu bagaimana kok tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul kan otomatis ada yang membawanya itu dari mana, ilmunya itu hasilnya dari mana dikembangkan di Jember Barat sini. Dan alhamdulillah saya sudah berada di kediaman Mas Heri ini selaku sesepuh. Menurut saya sesepuh. Kalau panjenengan sendiri ya terserah ya, ini sesepuh. Karena beliau sendiri mendirikan di Bangsal Sari, tempatnya di Jetis. Dan di tempat saya latihan itu di Rambi Puji, tempatnya di Mas Gunawan. Nah, itu sesepuh bapak saya. Beliau sendiri sering datang ke tempat latihannya Mas Gun untuk mengisi luang ataupun mengisi kekosongan, saling melengkapi. Terus di sampingnya sendiri ada nama desa itu Paseban Nogosari. Itu sesepuhnya adalah Mas Sugeng dan Mas Hari. Lah, kali ini saya sudah berada di sini. Alangkah baiknya kita mengulas cikal bakal Jember Barat itu bagaimana. Terus beliau sendiri pernah bercerita, saya mendirikan di Jember bagian barat, belum ada sama sekali. Ternyata jalannya waktu ada IKSPI Kerasakti di Jember, yaitu di Ambulu. Tapi ini versi di Jember Barat bagaimana? Assalamualaikum Mas Heri. Saya mau sedikit mengulas asal mula Jember Barat itu bagaimana. Terima kasih Mas Heri. Oke. Saya mengucapkan selamat datang dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mas Agus. Ini Mas Agus menanyakan perihal masalah berdirinya IKS PI Kerasakti yang ada di wilayah barat, khususnya daerah Bangsal Sari, dan yang kebetulan berketepatan di Desa Tisnogambar, yang mana saya mengajarkan IKS PI Kerasakti yang berdiri yang khususnya di Bangsal Sari itu kisaran 2001 kami mengembangkan IKS yang mana didukung oleh saudara-saudara saya Mas Gunawan ataupun Mas Sugeng Siswono yang ada di wilayah Rambi Puji dan di kawasan Roh Tantu yang disebutkan tadi atau Paseban, tepatnya di daerah Paseban. Untuk Bangsal sendiri, untuk wilayah barat memang yang saya tahu dan saya tidak mengenal daerah yang lain khususnya Bangsal Sari, memang saya sendiri yang membawa IKS. Jadi IKS cikal bakalnya itu yang mendirikan perguruan IKS PI Kerasakti di wilayah Bangsal Sari itu saya. Dan saya mengembangkan IKS itu karena saya mendapatkan ilmu juga yang jauh di rantau sana, yaitu dari Kalimantan, tepatnya di daerah Sampit Kalimantan Tengah, mungkin itu Mas. Dan berdirinya IKS yang di Bangsal Sari awalnya itu sebenarnya saya orangnya itu tertutup Mas, tertutup, tidak pernah, awalnya itu tidak pernah ingin membagi-bagikan ilmu yang saya dapat
terhadap orang lain. Cuman pada akhirnya karena tuntutan situasi dan kondisinya remaja-remaja yang ada di sini, itu yang namanya Heli Suharjo, itu adik saya sendiri, itu tahu tentang saya kalau saya itu memiliki bela diri dan memaksakan diri untuk ingin belajar. Ya pada akhirnya saya mau, dengan catatan apa yang pernah kalian pelajari yang kiranya tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan, saya mohon itu ditinggalkan. Jadi dengan berjalannya waktu kami belajar mengajar yang tepatnya di lapangan di belakang Balai Desa Tisno Gambar, yang di lingkup lapangan SD Tisno Gambar 1. Berketepatan itu kebetulan pas di belakang Balai Desa itu ada SD Tisno Gambar 1. Di situ ada lapangannya. Kami mulai izin untuk tempat kepada Bapak Kepala Desa maupun kepala sekolah yang ada di SD Tisno Gambar 1. Mas Agus sendiri kan sebenarnya ini siswa dari Mas Gunawan, cuman sering kalinya juga turun ke Desa Tisno. Awal ada 1-2 orang yang ikut latihan, pada akhirnya sampai ya memenuhi lapangan kisaran sampai 60 mungkin lebih, cuman banyak yang sekedar ingin tahu ataupun main-main dalam latihan itu, ya cuman pada akhirnya kami terus berjalan melatih siswa-siswa kami. Mohon maaf ya, ini bertanya sedikit. Di era tahun 2001 itu teknologi minim, terus transportasi minim. Anggaplah pakai sepeda ontel ya. Nah, ini sangat sejarah sekali yang perlu dipahami. Kalau sekarang kan pakai sepeda motor cepet, tapi datangnya dikit. Kalau dulu kan sepeda ontel, datangnya banyak. Itu sangat semangat sekali sampai segitu ya Mas ya. Benar-benar. Bangsal Sari ke Rambi Puji ontel, kadang ke Paseban ontel, luar biasa. Kalau sekarang kan beda. Oke, saya jawab apa yang pernah saya lakukan. Kami latihan, di lapangan pun penerangannya juga kurang. Kami dulu latihan habis pulang kerja malam harinya sekedar pakai obor ataupun umplung sing diiseni serbuk dan dikasih minyak. Itulah penerangan kami dan dinyalakan di situ sebagai penerangan kami untuk latihan dengan minimnya penerangan. Cuman syukur alhamdulillah latihan ini tetap berjalan dan sampai sekarang. Dan apa yang disampaikan Mas Agus tadi benar adanya, kami sering anjang ke tempat saudara kami yang mana saling mengisi, karena dulunya transportasi sangat minim, istilahnya yang memiliki sepeda motor itu jarang sekali. Jadi kami turun ke latihan yang jaraknya ya cukup lumayan jauh, kami ya ngontel sepeda gayung bersama kadang-kadang saya berjalan sama istri saya untuk menempuh istilahnya tempat latihan yang ada di daerah Rambi Puji maupun yang di Kaliwining dan Paseban. Nah, kami mengontel di situ Mas, sekedar ingin mengembangkan IKS
Oke. Sekedar ingin mengembangkan IKS. Jadi kami saling mendukung. Ataupun saudara-saudara kami pun anjang ke tempat kami, saling mengisi seperti Mas Gun sama Mas Sugeng ini juga menghadiri tempat kami. Jadi kami saling mengisi. Itu yang dapat saya Untuk sampaikan. kegiatannya sendiri dalam 1 minggu itu saya ingat ada kegiatan yasinan ataupun semacamnya ya Mas ya. Nah itu malah jalannya jauh-jauh masuk ke pelosok-pelosok naik sepeda ya, luar biasa ya. Pulangnya mungkin tengah malam, nyampe di rumah bisa-bisa pagi ya Mas ya. Subuh ya. Benar sekali, nggih. Setelah berjalannya waktu kita sudah banyak siswa dan kita bukan sekedar latihan secara fisik, kita juga mengisi kerohanian kita dengan jalan kita anjang silaturahim ke tempat siswa-siswa yang ada, baik yang ada di Kaliwining, Rotantu itu apa ya Mas ya, ini acaranya yasinan ataupun doa bersama di situ ya, guna untuk mengikat tali silaturahim antar siswa kepada pelatih pun sama siswa, yang pada akhirnya kita akan tetap terjalin keeratan kekeluargaan dalam keluarga IKSP Kerasakti. Jadi memang jauh sekali ngontelnya, tapi dengan semangat kita ingin mengikat siswa-siswa kita, bagaimana caranya ya kita dengan jalan silaturahim. Nah, itu bergiliran Mas, bergiliran nanti dari tempat siswa yang satu ke tempat siswa yang lain, ke pelatih yang satu ke pelatih yang lain, itu Mas yang dapat saya sampaikan. Terus untuk mengenai pengesahan sehabis jadi siswa Kuning itu kan jadi warga. Nah, proses pengesahannya itu bagaimana? Karena kita sendiri di sini khususnya di Jember Barat belum tahu kalau di sini ada jalannya, yaitu anggaplah cabang Jember yang tempatnya di Ambulu sekarang ya. Nah, itu lewat bagaimana Mas? Ataupun dititipkan di cabang lain atau ada koordinator mandiri datang sendiri atau bagaimana Mas? Setelah berjalannya waktu, pada akhirnya kita mencari tahu apakah IKS itu yang di Bangsal atau di Jember ini, di Jember, apakah cuma sekedar di Bangsal Sari. Ternyata jauh sebelumnya sudah berdiri, ya, jauh sebelumnya sudah berdiri yang ada di wilayah Ambulu Mas, ya, daerah tepatnya di daerah Sabrang. Nah di situ IKS ternyata sudah berdiri sebelumnya, cuman masih belum menjangkau wilayah barat, Sudah terbentuk kepengurusan juga di situ, ya, sudah terbentuk kepengurusan yang mana waktu itu yang membawa perguruan IKSP Kerasakti di wilayah Ambulu itu kalau nggak salah namanya Mas Anam, ya, yang asalnya juga dekat wilayah Madiun situ orangnya, nggih. Kebetulan informasinya dulunya di Sabrang Ambulu, dan pergantian Mas Anam sudah pulang, ini dipegang Mas Nur Wahid. Nah disitulah kami mengenal, ternyata Baru ketemu ya? Baru ketemu pas periode Mas Nur Wahid. Periodenya Mas Nur Wahid. Jadi berarti ketua cabang yang kedua. Iya. Saya nggak tahu apakah Mas Anam itu ketua cabang. Yang saya tahu posisinya sudah di Mas Nur Wahid, jadi ketua cabangnya. Nah, disitulah kita silaturahim dan pada akhirnya kita bisa istilahnya ngumpul bareng. Ternyata IKS di Jember ini sudah ada sebelum saya. Cuman si pelatih ataupun yang membawa IKS di wilayah Jember yang awal itu masih belum menjangkau wilayah barat itu.
Ya pada akhirnya kita menjadi satu dan kami bergabung. Bukan kami mendirikan cabang sendiri, tidak. Kami pada akhirnya bergabung di cabang yang sudah ada di wilayah Ambulu. Gitu Mas. Saling apa ya, merangkul ya. Yang jauh mendekat, yang mendekat merapat kan gitu Mas ya. Benar sekali. Terus dengan seiringnya waktu 3 titik, 3 tempat, 3 latihan dan cuma beberapa tokoh, akhirnya sudah banyak sekali perkembangan. Nah, awalnya 3 titik, 3 tempat, 3 latihan, dan sekarang sudah menjadi sub ranting, entah itu di Bangsal tempatnya mana. Bangsal ada banyak sekali sehingga susah dijangkau, luar biasa sekali ya Mas ya. Padahal itu Bangsal ada tempat satu latihan. Nah, tokonya adalah salah satunya Mas Heri. Ini asal mulanya beliau merantau di Kalimantan, tepatnya di mana Mas? Di daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, terus ketemu sama sosok-sosok sesepuh seperti Mas Gunawan, Mas Hari, Mas Sugeng. Itu di perantauan ya Mas? Sama-sama di perantauan. Pada akhirnya kami pulang kampung. Nah, disitulah kami bertemu kembali, dan pada akhirnya apa ya? Gimana kalau istilahnya mendirikan IKS di sini? Nah, itulah. Sebelum kesini kan belajarnya di Kalimantan. Ya, guru anggaplah sesepuh panjenengan. Niku sinten Mas? Dari Madiun apa asli Kalimantan? Kalau sesepuhnya ini asli Madiun. Di sini ada Pak Kasrin, Mbah Kasrin ini sebagai ketua cabang. Cuman awalnya juga sebelum Mbah Kasrin itu muncul namanya Mas Gunadi. Cikal bakal IKS di Kalimantan itu yang membawa Mas Gunadi. Cuman yang dimunculkan karena sepuhnya umur, Mas Gunadi ini mundur diposisikan. Mbah Kasrin inilah yang akan dijadikan ketua cabangnya gitu. Dan senior juga nggak luput pula. Di sini ada Mas Sanuri sebagai senior saya, pelatih saya. Mas Sanuri yang bertempat di Paseban itu ya. Benar sekali Mas Sanuri memang asli Jember. Jadi sebelum saya berlatih memang Mas Sanuri sudah terdahulu latihan dan terdahulu menjadi warga, dan itu senior kami, kakak kami di situ yang juga mendidik kami di situ. Kalau boleh tahu, maaf sekali ini, panjenengan angkatan berapa, tahun berapa, dan leadingnya berapa Mas? Waduh, ini mau kata aku sampai kilali. Lupa ya. Wah, katean yang di gimana sih? Sampai apa ya lamanya? Lupa ya. Ya maaf lah. Angkatan berapa saya ya? Tidak masalah, yang penting angkatan nih. Yang penting jiwanya masih tetap IKS ya. Iya. Tidak goyah sama sekali. Alhamdulillah. Bukannya saya bukan manipulasi masalah angkatan, memang benar-benar lupa ini. Jadi yang melatih saya itu memang Mas Sanuri dan banyak juga pelatih-pelatih yang lain, Mas. Jadi saya tidak akan menghilangkan awal sejarah saya menjadi warga IKSP Kerasakti. Awal saya kenapa saya tertarik di IKSP Kerasakti, sampean tidak tanya kan? Cuman saya akan ngasih tahu. Saya sangat senang sekali karena saya melihat, saya tuh paling suka gerakan-gerakan kungfu, Mas. Yang mana gerakan-gerakan IKS itu
Tidak seperti gerakan-gerakan perguruan yang ada di Indonesia seperti yang lainnya, yang kebanyakan pencak silat ya. Iya. Nah, cuman kombinasi pencak silat yang istilahnya itu tadi dikembangkan oleh guru besar kita. Nah, seninya sangat indah sekali dan apa ya, memang kalau menurut saya ya Ada karena saya ciri-ciri khasnya ya. ciri-ciri khas. Nah, di sini saya ngelihat Mas, saya waktu itu pertama kali turun ke Kalimantan, merantau ke sana, saya melihat banyak perguruan yang ada di sana. Cuman tidak saya tertariknya begitu tertariknya saya kepada IKS karena waktu itu kalau di Kalimantan Mas, itu betul-betul digundulin seperti Shaolin. Wah, yang saya tahu itu ini kok ada perguruan Shaolin seperti itu. Saya cari tahu ternyata perguruan IKSP Kerasakti. Disitulah saya mulai mencari tahu siapa pelatihnya, di mana tempat latihannya, dan saya pada akhirnya ikut latihan di situ. Nah, padahal yang saya kumpulin sendiri Mas, satu rumah sama saya ya. Nah, yang namanya Mas Sanuri ini tadi itu tidak pernah ngasih tahu sama saya. Cuman kalau saya tanya, Mas mau kemana? Metu ae daun dolan. Melu Loh, saya males karena saya nggak tahu apa tujuannya beliau tuh kemana. Arahnya Ternyata kemana, dia sudah Loh, setelah saya mengenal seperti teman-teman yang lain, Mas Sugeng atau sama Mas Joko yang ada di Pandaan ini. Nah, kebetulan itu satu pekerjaan sama saya ya di mesnya di situ dekat-dekat. Loh, ini kok ada atribut ya. Atribut perguruan yang latih yang mana ternyata pelatihnya sendiri itu yang saya kumpulin satu rumah Mas itu. Gitu. Pelatihnya satu rumah itu gak tahu ya? Nggak tahu sama sekali ya, bener. Jadi Mas Sanuri ini tidak pernah istilahnya ayo melu, enggak. Dia tidak pernah memaksakan kepada siapapun orang. Kalau memang mau ikut, kita ya harus cari tahu Mas itu. Pada akhirnya setelah ini, loh sampean kok nggak ngomong sama saya kalau sama ini pelatihnya. Dia cuma tersenyum aja gitu Mas. Tidak mencolok berarti ya. Tidak mencolok. Tadi perguruan IKS itu ndak ubyuk-ubyuk Mas. Seperti halnya kita kalau kita sebenarnya ingin belajar sungguh-sungguh di IKS, ya memang kita harus cari tahu ya. Dan kita berusaha. Siapa sih pelatihnya IKS? Di mana sih tempat latihannya gitu. Tepatnya dulu latihan saya itu di Tanjung Mas, di Kampung Ganepo. Di situ. Oke, terima kasih. Itu bukan sedikit ya, jabaran yang sangat luas asal mula cikal bakal IKSP Kerasakti berada di Jember bagian barat. Saya akan merangkum sedikit mengenai perkembangannya. Pada era tahun 2000-an, beliau-beliau sendiri tidak tahu di Jember itu ada apa enggak IKS. Dicari-cari tahu, langsung ambil kesimpulan kita mendirikan saja. Tempatnya di Rambi Puji, tempatnya di Kaliwining. Terus di Rambi Puji sampingnya itu di Paseban. Untuk di Kaliwining dibawa oleh Mas Gunawan. Terus di Paseban sendiri dibawa oleh Mas Hari dan Mas Sugeng, dan sesepuhnya sendiri itu Mas Sanur. Mas Sanur. Bapak Sanur, kalau saya panggil Bapak Sanur.
Terus di Bangsal Sari sendiri di Trisno Gambar, Trisno Gambar itu sama Mas Heri, satu orang ini. Perjalanannya sangat luas sekali. Terus beberapa bergabung ya Mas ya, seperti Mas Jainul, Mas Marju yang dari Loji, Mas Lehan ya. Nah, benar sekali ya. Terus menginjak beberapa tahun kemudian beliau mencari tahu, mengupas di Jember ini ada apa enggak. Ternyata ada di kawasan sampingnya Watuulo ya Mas ya. Itu Yes. Ambulu Ambulu Sabrang. ketemu sama Mas Nur Wahid. Mas Nur Wahid. Kalau nggak salah itu yang di pondok pesantren itu ya. Kalau di pondok pesantren itu ini dulunya ini Mas Fatur. Mbah Fatur Ya, itu yang disebut Mbah nggih, Mbah Fatur. Terus Mas Nur Wahid. Mas Nur Wahid. Cuman Mas Nur Wahid ini jarang ada di tempat, meskipun jadi ketua cabang, beliaunya itu kerjanya di Bali. Jadi kalau nggak pas-pas ya nggak ketemu karena ketua cabang gitu ya, Mas, susah sekali ya. Mungkin itu saja sejarah yang saya kupas. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Dari saya undur diri, salam dos los gas. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jingsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.